air yang dipakai adalah air mutlak. Itu udah jadi air sampo, air sabun. Maka dia nggak bisa. Makanya yang pertama itu sah dulu yang wajib, terangkat dulu kewajibannya. Monggo kalau mau sabunan setelah itu. Mau sampoan. Jadi mandi wajib itu nggak perlu sabun sampo. Nggak perlu, Pak. Orang sekarang. Ya, apalagi pakai namanya keramas. Kayaknya wajib keramasan. Ya itu pokoknya mau rambutnya basah aja. Rambutnya basah. Kita kan mandi wajib diwajibkan mulai dari kepala. Ya sunnahnya. Sunnah itu. Bukan wajib. Bukan. Soalnya sekarang kan di dalam kesehatan kalau mandi Pagi, kaki. kan dari bawah. Iya. Baru naik ke atas. Iya. Enggak wajib dari kepala dulu. Kan tadi kakinya udah kena air, Pak, ketika cebok. Dalam kesehatan sama Iya. dari Iya, kaki dulu. dari Iya. sini. Oh iya, tetap kaki itu kan dia bisa basahin aja dulu, nggak niat mandi wajib. Tapi mau niat itu juga nggak ada masalah. Itu cuman afdolnya karena air itu kan ngalir. Karena kalau kita dari atas kan airnya tinggal ngalir, badan itu tinggal jalan aja gitu, nggak perlu air banyak, Pak. Jadi ada namanya air mustakmal. Air mustakmal itu adalah air yang terpisah dari anggota tubuh. Selama mana masih di tubuh itu tidak dinamakan mustakmal. Jadi ada air nih. Ketika kita wudhu kan airnya cuma segini, Pak. Tapi kita tarik ke seluruh wajah kita itu nggak mustakmal. Mustakmalnya itu adalah ketika basuhan fardu dia menitik dari wajah kita. Pun sama mandi wajib. Ketika masih di badan kita alirkan terus, dia tidak mustakmal. Ketika terpisah dari badan kita baru namanya mustakmal. Makanya dia kenapa sunnahnya dari atas. Seperti itu. Kalau orang mandi itu satu sok cukup. Kita sekarang. Ini pakai shower. Shower kan Sekarang itu kan satu drum. Oke, Pak, tanya sih. Oke, Pak. Ini masalah bapak-bapak. Maaf. Nambah lagi tuh pas kali. Oke, Pak, ini dibahas. Jadi makanya tadi cara yang pertama dikasih cara ihtiyatnya adalah dia benar-benar keluar dulu. Makanya itu jangan buru-buru mandi, Pak. Seenggaknya kita gerak dulu, jalan dulu. Habis itu kemudian kita itu paling aman pipis dulu. Buang air kecil dulu. Jadi ataupun diurut-urut dulu lah sampai dia kira-kira selesai. Maka air mani yang mewajibkan mandi itu dua, Pak, keadaannya. Yang pertama ayyakuna maniyya syakhsi nafsihi. Maka yang mewajibkan dia mandi ini kalau itu maninya sendiri. Ini masalah ini malah di perempuan, Pak. Masalah ini kadang malah yang riskan di perempuan, di ibu-ibu. Kenapa? Ya ini nggak porno lah ya. Misalnya kalau dikeluarkan di dalam, kemudian dia langsung mandi, habis itu keluar lagi. Itu wajib mandi nggak? Wajib mandi lagi nggak? Enggak, karena kalau bukan mani dia nggak wajib mandi. Maninya sendiri dan ayyakunal khariju minhu awwala marrah. Yang wajib dan yang kedua yang keluar itu adalah air mani yang kali pertama. Itu yang wajib mandi. Kalau tadi maninya sayang dimasukin lagi entah kayak mana caranya kan, maka di sini kayak gitu. Fala yajibul ghuslu idza adkhalahu tsumma kharaja minhu marratan tsaniyan. Maka enggak wajib mandi kalau dia masukkan lagi air mandinya kemudian keluar kali yang kedua, itu dia enggak wajib mandi. Nah, kalau yang sisa ini tadi, makanya tadi alangkah baiknya dia iya, tapi keluar lagi.
Dia ndak mandi lagi, tapi dia batal wudhu. Batal wudhu, dia wajib wudhu lagi. Dan kalau tadi itu dia cuman nanti masalahnya di sini Pak. Kalau air mani itu nggak wajib dibasuh tuh, nggak wajib dicuci, karena dia mandi tadi suci. Tapi kalau kita yakin ini mazi apa wadi ya, nah udah paling afdol udahlah dicuci aja lah kain yang ataupun pakaian yang kena cairan tadi. Tapi dia nggak wajib mandi. Masalah bapak-bapak ya. Mewakili bapak-bapak. Katanya masalahnya mewakili bapak-bapak. Oh, itu katanya klep yang dol, Pak. Kalau bersihnya pakai tisu gimana? Bersihin apa? Nyangkut di join helmnya. Woi, itu nyangkut di helmnya. Kadang-kadang kita di daerah dingin itu kan, apalagi musim salju itu nggak air dingin, kadang-kadang keluar air. Nah, kita mau menjelang subuh mau sholat kan, tapi kita pakai tisu, tayamum ayo, habis itu tayamum. Gimana ya? Mandi wajibnya diganti pakai tisu. Bersihin di alat kelamin tadi pakai tisu, habis itu tayamum kita boleh. Oh, bersihnya pakai tisu, habis itu tayamum. Tergantung, Pak. Tergantung tadi yang apa namanya yang di itu tuh cairan apa. Jadi kalau ada cairan mazi kita dan juga nanti kita bakal bahas ada bahasanya memang nggak sopan, rutubatul farj. Jadi basahan yang ada di kemaluan perempuan. Itu nanti ditafsil. Jadi ada yang hukumnya suci, ada yang hukumnya ulama beda pendapat mengatakan suci ataupun najis, ada yang mengatakan ada juga yang ketiga najis. Yang suci itu apa? Yang suci itu adalah kalau basahan itu ataupun keputihan lah, itu keluarnya adalah dari bagian yang ketika dia jongkok ataupun dia duduk itu kelihatan. Itu hukumnya suci, basahan di situ. Tapi kalau basahannya itu di dalam, koid yang disebut ulama apa? Ketika basahan itu dari bagian yang masih kejangkau sama zakar, maka hukumnya ulama beda pendapat, ada yang bilang suci, ada yang bilang najis. Tapi pendapat yang kuat hukumnya adalah suci. Nah, kalau keluarnya lebih dalam daripada itu, di bagian yang nggak bisa dijangkau sama zakar, maka hukumnya adalah najis. Nah, kalau keluar air maninya cuman gara-gara berhubungan, ya nggak wajib basuh. Bayangin tidur mandi mimpi basah ataupun gimana lah, ataupun dikeluarkan tapi nggak itu dengan cara tidak bersetubuh, ya tinggal dilap pakai tisu nggak apa-apa. Tapi kalau sebab berhubungan itu erat kaitannya, itu mungkin di situ ada najis yang perlu dibasuh dengan air. Mazinya aja keluar itu kan udah najis, Pak. Maka ketika itu wajib pakai air. Bedanya sama kita kencing itu konten. Kencing kan boleh pakai kita pakai batu atau pakai daun. Gimana? Bedanya tadi yang diitukan adalah khusus air kencing. Maka di situ dibahas ala yatro'a alaihin najisun akhor. Enggak keluar lagi bersama dia najis yang lain. BAB. Kan dia juga bisa pakai tisu tuh. Kalau yang keluar cuma BAB aja. Kalau yang keluar darah. Ternyata dia punya penyakit ambeien. Keluar habis BAB malah keluar darahnya, nggak bisa pakai tisu, Pak. Beda kan? Sama. Kalau tadi yang keluar ternyata mazi. Nggak bisa pakai tisu dalam mazhab Syafi'i. Mazhab Hanafi yang penting hilang aja. Mazhab Hanafi nggak wajib pakai air. Tapi kita kan ini ngomongnya dalam konteks Syafi'i. Gitu, Pak. Ada lagi?
Monggo Pak. Mau tanya kalau misalkan ketika kita berhubungan itu malam hari, sehingga kita mau mandi bulan dingin, nah bolehkah kita hanya wudhu dulu, kemudian yang mandi itu baru besok dengan subuh? Boleh Pak. Jadi yang mewajibkan mandi itu ulama beda. Apa yang mewajibkan mandi? Mau sholatnya itu. Yang mewajibkan dia mandi itu karena mau sholat. Maka ya pagi itu subuh itu dia mandi untuk sholat subuh. Dianjurkan tadi ya dia bersih-bersih dulu, wudhu, kemudian ya mau nggak tidur kalau takut dingin, seperti itu. Udah dicicil. Yang tinggal sama mertua kan biasanya malu. Tiap hari basah terus rambutnya. Belum dibahas tuh ilmu nambah-nambah gitu. Tiba nambah-nambah apa itu Pak? Nambah-nambah apa Pak? Ada lagi ibu-ibunya? Malu. Boleh bilang tema ya Pak? Boleh Pak. Hukumnya yang suka fitnah itu apa? Wah iya, jauh sekali ini. Fitnah apa? Oke. Kita satwa apa? Sawan atau firman. Oh juga Budi masih. Oke. Oke. Kadang ada orang itu ya tadi tujuannya untuk namimah, untuk apa namanya memecah belahkan orang, walaupun dengan perkataan, ya dosa Pak, dosa besar, termasuk minal kabair, termasuk dosa besar, langsung ditunjuk. Minal kabair termasuk dosa besar, namimah. Ada lagi Pak? Cukup? Oke, saya bahas sedikit, selesaiin dikit ya. Tadi di sela. Oke, sedikit aja Pak. Ada mandi-mandi yang disunahkan. Jadi tadi kita bahas mandi wajib nih. Ada mandi sunnah dan ini nggak kalah penting Pak. Kalau dibahas itu ada banyak. Tapi yang paling penting apa? Ghuslul Jumu'ah, mandi Jumat. Ini untuk siapa? Dia adalah untuk laki-laki yang liman yuridu ayyahdurul Jumu'ah, untuk orang yang mau menghadiri sholat Jumat. Kapan waktunya? Mulai dari terbit fajar. Tapi paling afdol ketika dia mau sholat Jumat. Tapi kan kadang kita kerja. Hari Jumat kita nggak libur biasanya. Maka adalah ketika mau berangkat kerja itu mandi itu kita niatkan juga mandi Jumat. Boleh nggak niat mandi Jumat sama mandi wajib bareng? Boleh. Yang kedua, sunnah untuk mandi sholat Id. Jadi Id itu kenapa? Karena hari raya Idnya itu. Makan ini untuk bukan hanya untuk yang mau hadir sholat, perempuan pun yang dalam keadaan haid, dalam keadaan nifas juga disunahkan untuk mandi. Fayusannu walau min haidin wa ghairi mumayyizin. Tetap disunahkan walaupun yang mandi itu orang yang haid ataupun orang anak-anak yang masih kecil. Dan selanjutnya mandi setelah orang memandikan mayit. Dia memandikan mayit kemudian dia juga sunnah untuk mandi. Kemudian apa? Ghuslul istisqa, mandi sebelum sholat istisqa. Dan selanjutnya mandi sebelum sholat khusuf dan sholat kusuf. Sholat gerhana itu kalau mau datang sholat gerhana sunnah untuk dia mandi. Selanjutnya apa? Kalau orang gila, orang pingsan ini sembuh, sadar, dia sunnah untuk mandi. Tapi kalau dia yakin dia keluar mani, maka dia wajib untuk mandi. Begitu juga orang kafir ketika masuk Islam. Kalau dia sebelumnya nggak pernah keluar air mani, nggak pernah perkara yang mewajibkan mandi, hukumnya mandi sunnah. Tapi kalau dia sebelumnya udah pernah melakukan perkara yang mewajibkan mandi, hukumnya jadi wajib. Ghuslul hijamah, setelah bekam, itu sunnah untuk mandi. Kemudian ghuslul lidukhulil masjid, bahkan ini afdol nih, kalau bisa setiap mau pergi ke masjid mandi. Dan ghuslu kulli lailatin min layali Ramadan, mandi setiap malam di malam bulan Ramadan. Kenapa? Likayyan syatolil qiyam, alasannya supaya semangat untuk sholat tarawih. Dan selanjutnya ketika haji dan umroh,
ketika haji dan umroh itu banyak. Ketika ihram, ketika masuk Mekah, ketika wukuf di Arafah, ketika mau tawaf, ketika mau lempar jumrah. Dan selanjutnya adalah mandi ketika masuk Madinah, dan kemudian mandi ketika mau menghadiri pertemuan orang-orang Islam, ini juga disunahkan untuk mandi. Jadi ada banyak juga perkara yang sifatnya mandinya adalah sunnah. Wallahu a'lam. Pertemuan fikih selanjutnya kita bahas tentang masalah najis. Jadi najis kita akan bahas, udah mau selesai toharoh, mau masuk sholat kita ini. Tapi nanti sebelum toharoh tuh bahas tentang darah perempuan. Bapak-bapak ini harus ngerti loh Pak, kenapa istri kita, kalau kita punya anak perempuan, kita harus paham tentang masalah-masalah darah. Nanti pembahasan darah lebih pusing Pak, karena nanti ada pembahasan tentang mustahadoh. Perempuan yang keluar darah tapi tidak pada hari haid, tidak pada hari nifas. Wih, pusing ngitungnya. Nanti kita belajar lah. Bukan kurang kerjaan, tapi karena itu penting juga pengetahuan. Wallahu a'lam. Cukup ya Pak ya? Kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillah alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.